Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Kali ini saya akan membahas kisah angkernya hutan Subang, penampakan sosok kuntilanak hingga hantu bersorban. Sebagai miniatur Indonesia, Kabupaten Subang tak hanya memiliki dataran rendah dan lautan, tetapi juga dataran tinggi berupa pegunungan. Dataran tinggi di Kabupaten Subang sebagian besar masih berupa hutan dan perkebunan. Bahkan beberapa wilayah masih terbilang angker. Tak sedikit warga mengalami cerita horor saat berada atau melintas di wilayah Subang. Seorang bernama Asep dan temannya mencoba menelusuri keangkeran salah satu hutan di Kabupaten Subang. Berikut cerita horor yang diungkapkan Asep pada awal tahun ini. Di video awal, Asep mengungkapkan niatnya ingin menelusuri tempat atau lokasi-lokasi yang kental dengan mistisnya. Hal serupa juga pernah ia lakukan di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Kali ini ia memilih Kabupaten Subang karena sebelumnya telah banyak menerima masukan mengenai cerita-cerita horor di Kabupaten Subang. Singkat cerita, Asep dan rekannya tiba di lokasi yang dituju. Ia sengaja tak menyebut secara detail lokasi itu. Hal ini bertujuan agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan usai mengunduh video tersebut. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Asep dan temannya juga tiba di salah satu hutan di Kabupaten Subang. Cuaca gerimis sempat menghalangi Asep dalam melakukan penelusuran, apalagi lokasi sekitar nampak licin, sehingga dikhawatirkan membahayakan ia dan temannya. Namun cuaca gerimis tak menghalangi niat Asep. Ia memutuskan tetap melanjutkan penelusurannya. Selangkah demi selangkah, Asep terus melangkah ke dalam hutan. Terlihat pohon-pohon tinggi menjulang. Beberapa di antaranya terlihat pohon pisang. Hampir setengah jam berlalu. Penelusuran Asep masih berjalan normal. Hingga akhirnya ia mulai merasakan hal-hal aneh di sekelilingnya. Asep sesekali terlihat komat kamit membacakan mantra. Tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di hadapannya. Jaraknya hanya sekitar 10 meter dari Asep. Asep dan rekannya sempat kaget, namun tak berlangsung lama. Ia mencoba menenangkan diri sejenak. Asep kemudian mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dalam obrolan itu, Asep meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penelusuran. Namun rupanya niat Asep itu tak mendapat persetujuan dari sosok itu. Ia justru malah terlihat marah. Belum Asep kembali melanjutkan obrolannya itu, sosok kuntilanak itu tiba-tiba menghilang. Asep merasakan sosok itu tidak menerima kehadirannya di lokasi. Bahkan sempat memintanya segera pulang. Namun rupanya penolakan kuntilanak itu tak digubris Asep. Asep kembali melangkah.
Lokasi demi lokasi ia telusuri. Tiba-tiba Asep kembali merasakan sosok misterius. Sesosok pocong kemudian muncul tak jauh dari lokasi ia berdiri. Asep kembali mencoba berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Rupanya Asep sempat kesulitan berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Menurut Asep, sosok makhluk halus yang identik dengan kain putihnya ini kesulitan berkomunikasi. Nada bicaranya terdengar tidak jelas. Sepertinya suaranya bermasalah atau rusak. Suaranya tidak jelas, ungkap Asep dalam video tersebut. Namun demikian, Asep mengaku sangat paham apa yang disampaikan sosok pocong tersebut. Rupanya Asep kembali mendapat penolakan. Menurut sosok itu, kehadiran Asep dan temannya mengganggu para penghuni di hutan tersebut. Bahkan di antaranya ada yang berselisih karena perbedaan pendapat. Seperti halnya kuntilanak, sosok pocong ini sepertinya tak mau berlama-lama terlibat ngobrol dengan Asep. Tak lama kemudian ia kembali menghilang. Namun sebelum menghilang, sosok pocong itu mengingatkan Asep untuk segera kembali dan membatalkan penelusurannya. Asep tetap tak bergeming. Ia kembali melakukan penelusuran ke dalam hutan. Asep terlihat sangat berhati-hati melangkahkan kakinya. Apalagi dua sosok sebelumnya terlihat tidak senang dengan kehadiran Asep dan temannya. Tak berapa lama Asep kembali merasakan aura mistis di sekitarnya. Kali ini auranya lebih besar dari dua sosok sebelumnya. Namun ia merasa aneh. Meski auranya begitu kuat, sosok itu belum menampakkan wujudnya. Baru beberapa langkah ke depan, teman Asep berteriak. Rupanya ia melihat sosok hitam tepat beberapa meter di depan Asep. Rupanya Asep belum mengetahuinya. Benar saja, sosok hitam terlihat jelas oleh Asep di antara celah-celah pohon pisang. Rambutnya panjang terurai. Kuku-kuku tangannya panjang sambil mencengkeram dua pohon pisang yang berada di sampingnya. Namun ada yang berbeda. Sosok ini rupanya mengenakan kain mirip sorban yang dikenakan di bagian pundaknya, melingkari leher. Asep lalu berusaha mendekati sosok itu. Lalu ia berusaha berkomunikasi. Sosok hitam ini rupanya menerima kehadiran Asep dan temannya. Makhluk menyeramkan itu mengungkapkan, beberapa rekannya sesama penghuni hutan tersebut memang tak menyukai kehadiran Asep. Ia sempat mencoba meyakinkan teman-temannya sesama penghuni hutan bahwa kehadiran Asep tidak mengganggu. Namun rupanya alasan sosok makhluk itu tak sependapat dengan teman-temannya. Lalu terjadilah perdebatan di antara para penghuni hutan tersebut. Tak mau ada masalah, Asep lalu meminta sosok itu menyelesaikan perdebatan tersebut. Tak lama kemudian sosok itu menghilang dari pandangan Asep. Asep dan temannya pun lalu mengakhiri penelusuran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.